Shalom teman-teman, welcome back di vlog perjalanan rohani yang pastinya seru dan penuh makna. Hari ini saya lagi dalam perjalanan menuju salah satu ikon gereja Katolik di Indonesia, yaitu Gereja Katedral Jakarta. Tapi bukan cuma jalan-jalan biasa, karena kali ini saya juga akan melakukan rekaman untuk renungan oase rohani Katolik. Jadi perjalanan hari ini bakal spesial banget. Ada doa, refleksi, suasana katedral yang megah, dan tentunya pengalaman rohani yang bisa jadi penyegar hati di tengah sibuknya hidup kita. Pokoknya jangan skip vlog ini, karena saya bakal ajak kalian melihat sisi indah, tenang, dan penuh sejarah dari Katedral Jakarta. Siapa tahu setelah nonton, kalian juga jadi pengen datang dan merasakan atmosfer damainya secara langsung. Yuk langsung ikut perjalanan kita hari ini. Let's go to Katedral Jakarta. Dan akhirnya kita tiba di Gereja Katedral Jakarta. Baru sampai di depan saja, mata langsung dimanjakan dengan megahnya bangunan bergaya gotik yang ikonik banget. Detail arsitekturnya benar-benar bikin kagum dan memberi nuansa klasik yang sakral sejak pandangan pertama. Sekarang kita masuk lewat gerbang utama menuju halaman depan katedral. Suasananya terasa teduh dan tenang di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Nah, di sebelah kiri area ini terdapat Wisma Uskup Agung, lalu Gedung Karya Pastoral atau GKP yang sering dipakai untuk berbagai kegiatan gereja. Dan yang menarik, di area ini juga ada terowongan silaturahmi yang menghubungkan gereja dengan Masjid Istiqlal, sebuah simbol indah toleransi dan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Jadi bukan cuma tempat beribadah, tetapi juga menjadi tanda nyata persatuan dan dialog antar iman. Yuk lanjut explore bagian lain dari katedral ini dan merasakan suasana rohaninya lebih dekat. Sekarang kita masuk ke Gedung Karya Pastoral atau GKP untuk persiapan rekaman renungan oase rohani Katolik. Studio rekamannya berada di lantai 3, jadi kita langsung naik ke atas. Dan begitu masuk ke dalam studio, wow, suasananya langsung terasa seperti behind the scenes sebuah produksi profesional. Di dalam ruangan ini sudah dipenuhi dengan berbagai kamera, lampu sorot, mikrofon, dan perlengkapan produksi lainnya yang siap digunakan untuk proses pengambilan gambar dan video. Ada juga beberapa pilihan latar atau setting yang disiapkan supaya hasil rekamannya terlihat lebih menarik dan mendukung suasana renungan yang hangat serta mendalam. Di tempat inilah nantinya pesan-pesan rohani akan direkam dan dibagikan untuk banyak orang. Sekarang kita mulai memasuki area Gereja Katedral Jakarta lewat lobi sebelah kiri. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan tulisan ucapan selamat datang yang membuat suasana terasa hangat dan ramah bagi setiap pengunjung. Lalu saat menyusuri lorong masuk menuju bagian dalam gereja, di sepanjang area ini tersedia informasi menarik tentang Gereja Katedral Jakarta, mulai dari sejarah berdirinya, arsitektur bergaya gotik, perjalanan pelayanan gereja, sampai berbagai makna simbol yang ada di dalam bangunan katedral ini. Jadi sebelum memasuki ruang utama gereja, pengunjung sudah diajak lebih mengenal nilai sejarah dan spiritualitas yang dimiliki Katedral Jakarta. Rasanya seperti bukan hanya datang untuk melihat bangunan, tetapi juga belajar tentang iman, budaya, dan perjalanan gereja Katolik di Indonesia. Di area katedral ini juga terdapat Gua Maria yang dibangun sebagai tempat bagi umat untuk berdoa bersama Sang Bunda, memohon perlindungan, kekuatan, serta mendoakan kebaikan gereja dan dunia.
Nah, ini adalah pintu masuk Museum Katedral, tempat yang penuh cerita dan sejarah menarik. Dari luar saja suasananya already estetik, bikin penasaran ingin langsung masuk dan explore lebih jauh. Begitu berdiri di depannya, terasa banget perpaduan nuansa klasik, tenang, dan berkelas yang khas dari Museum Katedral. Begitu masuk ke Museum Katedral, vibes-nya langsung terasa beda. Nuansa klasik bercampur modern, bikin tempat ini terasa estetik sekaligus penuh cerita. Di bagian lobi, pengunjung disambut dengan berbagai informasi menarik tentang sejarah gereja katedral dan perjalanan iman yang tersimpan di dalamnya. Semakin masuk ke dalam, koleksi benda-benda rohani, foto-foto bersejarah, dan arsitektur bangunannya bikin kita serasa flashback ke masa lalu, tapi tetap dengan suasana yang cozy dan gak membosankan. Cocok banget buat yang mau healing, cari insight baru, sekaligus foto-foto dengan nuansa heritage yang keren. Ada juga selayang pandang tentang sejarah umat bawah tanah. Perjalanan gereja bawah tanah bukan cuma soal ibadah diam-diam, tetapi juga kisah perjuangan umat Katolik mempertahankan iman di tengah tekanan zaman. Sejak sekitar tahun 1534 hingga masa kolonial, banyak umat Katolik mengalami penolakan dan pembatasan dalam menjalankan kehidupan beragama mereka. Situasi semakin berat ketika VOC Belanda berkuasa di Nusantara. Imam-imam Katolik dibatasi, kegiatan ibadah diawasi, bahkan umat seringkali harus berkumpul secara sembunyi-sembunyi untuk berdoa dan merayakan iman mereka. Berikut deretan foto Prefek Apostolik Batavia hingga perjalanan kepemimpinan para uskup agung Jakarta. Setiap foto menyimpan cerita tentang perkembangan gereja Katolik dari masa ke masa. Untuk informasi lengkapnya, teman-teman bisa baca langsung saat berkunjung ke museum ya. Masuk ke Museum Katedral Jakarta tuh rasanya kayak lagi time travel ke perjalanan panjang gereja Katolik di Indonesia, tapi dengan vibes yang tetap estetik dan classy. Museum yang berada di area Gereja Katedral Jakarta ini pertama kali diresmikan pada tahun 1991 atas prakarsa Pastor Rudolf Kuris SY yang punya perhatian besar terhadap benda-benda bersejarah gereja. Awalnya, museum ini dibuat supaya koleksi lama yang tercecer dan hampir rusak bisa tetap terawat dan diwariskan ke generasi berikutnya. Sekarang, museum ini jadi salah satu spot favorit untuk belajar sejarah, menikmati arsitektur heritage, sekaligus melihat bagaimana iman Katolik berkembang dari masa Batavia sampai Jakarta modern. Di sana ada ratusan koleksi bersejarah, mulai dari buku baptis pertama, buku perkawinan lama, monstran dari abad ke-18, koper para misionaris, sampai perlengkapan liturgi yang pernah digunakan dalam kunjungan Paus ke Indonesia, seperti kasula, stola, piala misa, dan tongkat gembala. Semua koleksi itu bukan cuma pajangan, tetapi jadi saksi bisu perkembangan iman umat Katolik di Nusantara. Yang bikin museum ini makin menarik adalah sentuhan budaya Indonesia yang terasa kuat. Salah satu koleksi ikoniknya ialah patung Bunda Maria Berkonde karya Romo Reksa Atmojo pada era 1930-an yang menggambarkan bagaimana gereja Katolik berusaha dekat dengan budaya lokal melalui inkulturasi. Banyak pengunjung juga merasa museum ini punya nuansa yang unik karena memadukan gaya Eropa klasik dengan identitas Indonesia. Bahkan di berbagai diskusi komunitas online, banyak orang memuji bagaimana gereja Katolik di Indonesia mampu menyatukan iman dan budaya dalam cara yang elegan dan relevan dengan masyarakat lokal. Menariknya lagi, Museum Katedral bukan cuma tempat melihat barang-barang kuno, tetapi juga ruang refleksi tentang perjuangan iman dari masa ke masa. Dari cerita gereja bawah tanah, larangan pada masa VOC Belanda, hingga perkembangan gereja modern sekarang, semuanya terasa hidup lewat benda-benda yang dipamerkan.
Jadi, kalau berkunjung ke sini, jangan cuma fokus pada foto-foto estetik saja ya. Coba juga baca kisah di balik setiap koleksi, karena setiap sudut museum menyimpan cerita tentang harapan, perjuangan, dan perjalanan panjang gereja Katolik di Indonesia. Setelah puas eksplor Museum Katedral, kita lanjutkan ke area Geraha Pemuda. Tempat ini punya vibes yang jauh lebih modern, clean, dan nyaman buat jadi ruang kumpul maupun tempat rehat rohani. Geraha Pemuda sering digunakan untuk berbagai kegiatan umat, pelayanan, sampai acara besar gereja. Ada juga nih guys, kapel adorasi katedral yang dibuka untuk umum. Cocok banget buat kamu yang ingin pause sejenak dari hiruk-pikuk Jakarta. Ruangannya menawarkan suasana sakral yang menenangkan. Di area yang sama, teman-teman juga bisa mampir ke toko rohani Taman Komunikasi Canisius. Isinya lengkap banget, mulai dari rosario, salib, patung Santo Santa, lilin, buku doa, Alkitab, sampai souvenir rohani yang estetik dan cocok dijadikan kenang-kenangan. Buat banyak pengunjung, toko ini jadi tempat favorit karena selain bisa cari perlengkapan rohani, desain dan nuansa tokonya juga terasa hangat dan homey. Menariknya, kawasan Katedral Jakarta memang dirancang bukan cuma sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai oase rohani di tengah kota. Karena itu, perpaduan antara museum, kapel adorasi, toko rohani, dan area pelayanan umat membuat kompleks ini terasa hidup dan relevan untuk generasi sekarang. Jadi, selain dapat foto-foto estetik ala heritage vibes, pengunjung juga bisa membawa pulang pengalaman rohani yang lebih mendalam dan meaningful. Begitu masuk ke bagian dalam gereja Katedral Jakarta lewat pintu samping kiri, suasananya langsung berubah total, tenang, megah, dan penuh nuansa sakral. Hal pertama yang biasanya mencuri perhatian adalah patung Bunda Maria yang berdiri anggun menyambut para pengunjung dan umat yang datang untuk berdoa. Banyak orang biasanya berhenti sejenak di area ini untuk menyalakan lilin, berdoa, atau sekedar menikmati suasana damai sebelum masuk lebih jauh di dalam doa pribadi. Vibes-nya benar-benar bikin hati lebih adem di tengah sibuknya Jakarta. Saat mulai mengangkat pandangan ke seluruh interior gereja, baru terasa kenapa Katedral Jakarta sering disebut sebagai salah satu gereja paling ikonik di Indonesia. Gereja ini dirancang dengan gaya neo-gotik khas Eropa oleh arsitek Belanda Antonius Jigmans dan selesai dibangun pada tahun 1901 setelah bangunan sebelumnya rusak akibat kebakaran. Ciri khasnya langsung terlihat dari langit-langit yang tinggi, pilar-pilar besar, jendela kaca patri, dan ornamen detail yang bikin suasana gereja terasa megah tapi tetap elegan. Menariknya lagi, meskipun tampak seperti bangunan batu besar, sebagian struktur gereja sebenarnya menggunakan kayu jati agar lebih tahan terhadap gempa. Di bagian dalam, setiap sudut gereja punya simbol dan makna rohani tersendiri. Area altar utama tampil megah dengan ukiran bergaya gotik yang detail. Ada juga balkon besar tempat paduan suara dan organ gereja berada yang membuat suasana misa terasa semakin khidmat dan berkelas. Sekarang kita memasuki pintu utama gereja katedral dari halaman depan. Begitu masuk dari pintu utama gereja Katedral Jakarta, pengunjung langsung disambut suasana megah yang tenang dan penuh nuansa sakral. Di bagian depan gereja berdiri patung Bunda Maria yang menjadi salah satu titik favorit umat untuk berhenti sejenak berdoa sambil menikmati interior katedral.
Pengunjung juga bisa menemukan patung Santo Carlo Acutis, sosok remaja muda Katolik yang dikenal sebagai influencer Tuhan karena memaknai teknologi dan internet untuk mewartakan iman. Ada juga simbol yang berkaitan dengan Paus Fransiskus terkait dengan kunjungan dan pesan beliau terhadap umat beriman akan persaudaraan, kerendahan hati, serta kepedulian sosial. Yang membuat pengalaman di Katedral Jakarta terasa makin spesial adalah suasana toleransi yang begitu kuat. Gereja ini berdiri tepat berhadapan dengan Masjid Istiqlal dan sering disebut sebagai simbol persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Jadi datang ke katedral bukan cuma soal wisata sejarah atau mencari spot heritage yang estetik, tetapi juga merasakan perjalanan iman, seni arsitektur, dan semangat kebersamaan yang terus hidup sampai sekarang. Demikian vlog singkat tentang perjalanan kita ke Katedral Jakarta. See you in the next video.